1921. Langsung aja. Pembantaian Banda tahun 1621 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara, khususnya di Kepulauan Banda yang terletak di Laut Banda, wilayah Maluku, Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Imam Saputra, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kekuatan maritim ke kemerdekaan sejarah politik Kepulauan Maluku dan Laut Banda pada tahun 1600 sampai tahun 2000. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang pembantaian Banda pada tahun 1621, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan yaitu perlawanan Sultan Ternate dan Tidore pada tahun 1650 sampai 1700. Gimana kelanjutannya? Langsung aja. Perlawanan Sultan Ternate dan Tidore antara tahun 1650 hingga 1700 adalah salah satu episode penting dalam sejarah perlawanan di Kepulauan Maluku terhadap kolonialisme Eropa, khususnya Belanda yang diwakili oleh VOC. Konflik ini tidak hanya dipicu oleh faktor politik dan ekonomi, tetapi juga oleh upaya VOC untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai pada masa itu, terutama cengkeh. Sultan Ternate dan Sultan Tidore sebagai pemimpin dua kerajaan besar di Maluku memainkan peran sentral dalam upaya mempertahankan kedaulatan mereka dari tekanan kolonial. Latar belakang peristiwa ini ada pada paruh kedua abad ke-17. Sultan Mandar Shah dari Ternate pada tahun 1648 sampai 1675 berusaha mempertahankan kedaulatan Ternate meskipun semakin terdesak oleh kebijakan VOC. Ia menentang monopoli perdagangan cengkeh VOC menggunakan diplomasi dengan negara-negara Islam dan kerajaan di Nusantara, termasuk Makassar. Salah satu bentuk perlawanan adalah penolakan terhadap kebijakan pemusnahan pohon cengkeh yang sangat merugikan rakyat. Meski VOC semakin kuat dengan benteng-bentengnya di Maluku dan bisa memanfaatkan konflik internal Ternate, Sultan Mandar Shah tetap melawan. Namun, jatuhnya Makassar ke tangan Belanda pada tahun 1667 melemahkan posisi Ternate, mengakhiri dukungan dari sekutu-sekutunya. Selanjutnya ada perlawanan dari Tidore. Sultan Saifuddin dari Tidore memimpin perlawanan terhadap tekanan VOC di paruh kedua abad ke-17. Tidore yang memiliki hubungan historis dengan Spanyol dan wilayah kekuasaan hingga Papua, berusaha mempertahankan kedaulatannya melalui diplomasi dan perlawanan militer. Sultan Saifuddin menjalin aliansi dengan Spanyol, namun dukungan tersebut tidak signifikan seperti Ternate. Tidore menolak monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC, meski Belanda dengan kekuatan militer dan politiknya semakin menekan. Meski begitu, Sultan Saifuddin tetap melawan, mencari dukungan dari wilayah Papua dan menghindari kontrol VOC, menjadikan Tidore simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Meskipun perlawanan Sultan Ternate dan Tidore tidak sepenuhnya berhasil menggagalkan ambisi VOC, upaya mereka tetap meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme. Salah satu dampak penting dari perlawanan ini adalah semakin menguatnya kontrol VOC atas Maluku. VOC tidak hanya berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memperluas pengaruh politik mereka dengan menundukkan sultan-sultan di kawasan tersebut. Melalui apa? Melalui perjanjian-perjanjian yang menguntungkan pihak Belanda. Namun, perlawanan ini juga menunjukkan bahwa meskipun VOC memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang besar, mereka tidak selalu mampu mengendalikan wilayah-wilayah lokal tanpa perlawanan. Sultan Ternate dan Tidore, meskipun pada akhirnya harus menerima kekalahan secara militer, terus berusaha menjaga kedaulatan dan martabat mereka. Upaya-upaya diplomatik dan militer yang dilakukan menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki daya tahan yang cukup lama dalam menghadapi kekuatan kolonial Eropa. Pada akhir abad ke-17, meskipun Sultan Ternate dan Tidore masih memerintah secara nominal, kekuasaan mereka semakin terbatas. VOC berhasil menanamkan pengaruh mereka secara lebih luas, dan kedua kerajaan ini secara bertahap kehilangan kendali atas perdagangan dan politik di wilayah mereka. Namun, perlawanan Sultan Ternate dan Tidore tetap diingat sebagai bagian dari sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia, yang akhirnya
mencapai puncaknya dengan kemerdekaan Indonesia di abad ke-20. Perlawanan ini juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara penguasa lokal dan kekuatan kolonial yang tidak selalu berupa konflik bersenjata, tetapi juga melibatkan diplomasi, aliansi, dan negosiasi. Bagi Belanda, kontrol atas Maluku sangat penting untuk mendukung monopoli perdagangan rempah. Sementara bagi Sultan Ternate dan Tidore, mempertahankan kedaulatan mereka adalah prioritas yang sangat utama. Mungkin sampai di sini aja pembahasan kita tentang perlawanan Sultan Ternate dan Tidore pada tahun 1650 sampai 1700, dan nextnya kita akan membahas tentang pengaruh Islam di Maluku pada pada tahun 1600 sampai 1700. Gimana keseruannya kita lihat di next video, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.